Yang namanya mujarrad itu asli fa'ala yafulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ula taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Dan wazan istaf'ala yastaf'ilu sebagai mazidnya, lihat dulu halaman 65. Fa'ala yafulu fa'lan di sini, saya mohon maaf ini menunjukkan tangan kiri karena tangan kanannya untuk mic. Fa'ala yaf'ulu fa'lan di sini semua kata dasarnya pasti dari fa'ain lam. Mana yang tidak dari fa'ain lam? Coba lihat. Apa yaitu? Yaitu lawar wazan fahuwa sama wadaka. Ini kan tidak dari fa'ala. Fa'ala fa'in la yaf'ulu fa'ain lam fa'lan fa'ain lam maf'alan fa'ain lam. Ini kata dasar semua. Yang tidak dari kata dasar fa'ala apa? Wazan fahuwa sama wadaka. Mengapa sih kok ada sisipan fahuwa sama wadaka? Menurut pendapat kami ada dua hal yang tersirat dalam tersebut. Pertama, fahuwa atau wadaka itu yang pertama adalah sebagai nada ref. Nada ref dari minor ke mayor. Andai kata tanpa fahuwa lagunya ndak enak. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Ini lagunya. Tanpa fahuwa bagaimana? Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa'ilun maf'u. Enggak enak kan? Jadi menurut pendapat kami fahuwa sama wadaka ada sebagai ref. Itu yang pertama. Ada lagi tujuannya fahuwa wadaka menurut kami, yaitu untuk memudahkan dalam pemahaman, agar paham, mudah dalam pemahaman, mudah dalam pemahaman. Maksudnya adalah tulisan tasrif fa'ala yafulu fa'lan sampai terakhir, di atas fahuwa ada dua kalimah, itu mesti dinamakan isim. Di atas dua isim, yaitu yang satu dan yang kedua, itu namanya fi'il. Setelah fahuwa, itu pasti isim. Ini saya kode berarti di atas fahuwa mesti dua isim. Saya kasih merah. Ada dua isim. Di atas dua isim ada namanya dua fi'il. Di bawah fahuwa persis itu pasti isim. Di bawah wadaka persis mesti isim. Di bawah isim wadaka ada dua namanya fi'il, terakhir dua namanya fi'il, isim. Jadi intinya adalah fa'ala yaf'ulu fa'lan itu hanya menandakan yang pertama dan kedua itu fi'il. Namanya apa? Ini namanya fi'il madhi, yang ini namanya fi'il mudhari'. Fi'il ini isim yang fa'lan ini namanya isim masdar ghairu mim, maf'alan namanya masdar mim, fa'ilun namanya isim fa'il, maf'ulun namanya isim maf'ul, uf'ul la taf'ul ini namanya fi'il amar, la taf'ul namanya fi'il nahi. Makanya ada pertanyaan, sebenarnya fi'il katanya ada tiga, madhi, mudhari, amar, ngapain ada nahi? Biarin nanti kalau sudah bertemu sendiri. Maf'alun itu namanya isim, namun namanya isim zaman makan. Mif'alun namanya isim alat. Dalam hal ini coba lihat, kami mementingkan pendapat kami, yang namanya orang baca kitab itu intinya adalah tulisan Arab kan mesti terdiri dari namanya isim, fi'il, huruf. Isim itu menurut pendapat kami minimal 70% digunakan untuk bahasa, perbendaharaan bahasa. Fi'il 20%. Huruf hanya 5%. Jadi perbendaharaan kata, orang berbicara, orang apapun menggunakan bahasa Arab 70% mesti isim. Saya contohkan. Doroba memukul. Zaid, siapa Zaid? Jadi fa'il ini. Memukul pada siapa? Pada bakar. Maf'ul bih. Memukul bi hajarin. Ba ini adalah artinya dengan. Hajarin artinya batu.
coba lihat. Ini namanya fi'il. Sudah fi'il kan? Ini Zaid nama orang namanya isim. Isim. Bakar namanya isim. Bihajarin bak dengan ini namanya huruf. Batu benda namanya isim. Berapa isimnya? 1, 2, 3. Mana fiilnya? Cukup satu saja. Mana hurufnya? Hanya satu. Jadi intinya anak harus matang di dalam kalimat isim. Tujuannya apa kami menerangkan ini? Kami menerangkan ini adalah untuk yang namanya fiil, tolong tidak usah nanti pendalamannya, yang penting isim. Jadi kami mohon maaf, ini kami tutup fiil fa'ala fiil madi, kami buang. Saya akan mendalami yang isimnya saja. Saya buang. Tinggal isim fiil saya buang. Ini saya buang. Coba lihat mana tinggal isim mujarrad, yaitu tinggal berapa? 1, 2, 3, 4, saya ulangi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang namanya isim mujarrad jumlahnya adalah ada 6. Isim mujarrad ada 6. Pertama apa? Isim masdar ghairu mim 1, 2 masdar mim, 3 isim fa'il, 4 isim maf'ul, 5 isim zaman makan, 6 isim alat. Itu pada yang namanya mujarrad.